dan saya yakin ini bisa dapat diselesaikan. Jalan ini kan tidak besar, jalan kan saya hitung-hitung tadi maksimal cuma 16 miliar. 16 miliar itu kecil itu, kita bangun. Saya tadi cek sana, saya bilang coba lihat Bapak uang ada sisa berapa? Lebih kalau Bapak, kalau lebih 16 masih ada lebih. Dari kalau Pak Bupati kan suhu 2 kilo toh, berarti sisa berapa kilo? 6 kilo, ya sudah. 6 kilonya masih sanggup pesan. Sanggup. Ya sudah, biar saya ambil alih saya. Nanti Pak Maksud pulang dari sini ada sekretaris, kamu disiapkan perencanaannya, entah hibah atau kita kerjakan. Kalau hibah kita hibah saja, nanti baru dilakukan oleh apa namanya. Tapi kalau hibah datang kerja cepat, jangan tidak kerja. Nah, karena itu saya harapkan kita jangan baku marah. Saya hadir di sini ya pasti urusannya selesai. Jadi datang untuk kita duduk sama-sama. Ini tidak ada yang salah. Cuman karena kita tidak sempat baku omong saja. Ya toh, ada tadi bilang ada Pak Rai datang omong atau dari saya. Ya sudahlah, namanya kampanye siapa mau tipu siapa terserah. Saya juga lupa tidak sampai di sini, saya tidak tahu itu janji juga. Besok kalian marah saya gara-gara saya tidak tahu janji masih marah saya. Jadi karena itu saya pikir ada Bapak Rektor di sini, kita hadir di sini dan saya senang untuk berada di sini. Yang kedua, jembatan itu nanti dirancang dulu, dibikin di ini untuk dihitung. Saya tadi tanya 1 meter berapa? Kalau jalan katanya 2 miliar. 1 meter katanya 400 juta ya? 300 juta. Jadi saya bilang hitung barang itu. Kira-kira berapa meter itu jembatan itu? 30 meter kira-kira. Taruhlah 40. 40 itu berarti sekitar berapa? 12 M juga. Ya sudah, nanti di gambar baik diatur. Nanti kita lihat. Nanti di gambar kita lihat supaya gini. Supaya jam pindah dari TTU lah ya. Nanti kita atur supaya ini disiapkan dengan baik. Tapi anggaran dan gambarnya begini. Kita karena itu profesi biar kita gambar dulu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan kita masuk di anggaran tahun depan untuk kita siapkan dan apa namanya membuat masyarakat di sini. Karena jembatan ini di Pulau Timur ini banyak sekali. Jembatan mulai dari untuk menuju Nekliu itu juga setengah mati. Itu kali besar-besar semua juga. Jadi kita sedang berhitung betul untuk menyelesaikan itu. Memang sebenarnya Pak Bupati kalau bisa pinjam di Bank NTT sekarang ini kan tidak lagi untuk sampai ke kementerian, hanya laporan saja. Jadi tidak perlu lagi kecuali defisitnya melampaui 5%. Tapi kalau anggaran defisitnya 5% ke bawah, Bapak tidak perlu melakukan menunggu persetujuan, langsung saja pemberitahuan dan bisa dengan teman-teman dewan kita bisa pinjam. Jadi infrastruktur. Jadi begini desainnya. Nanti Pak Bupati dengan dewan semua ketemu, kita ada desain yang bisa kita atur. Jadi Bapak masukin anggarannya di mana, pinjamannya itu masuk ke infrastruktur, lalu hal yang lain itu bisa kami dari provinsi hibah, sehingga kita bisa tutup di situ. Ini nanti kita duduk sama-sama supaya pinjaman itu masuk fokus semua ke infrastruktur, baik jalan maupun air. Kalau Bapak bisa pinjam APBD-nya berapa? 1,6 triliun ya. Itu bisa pinjam sekitar 200 sampai 300 miliar itu. Bisa pinjam sampai 300 miliar. Kita bisa bereskan kita punya jalan semua dengan baik. Jadi Pak Bupati majukan pinjaman. Ini saya bawa direktur kreditnya di sini. Di sini juga anggota DPR semua. Bikin cepat perencanaannya, masukkan di DPR persetujuan. Apalagi Pak Bupati soal tadi kampungnya itu bekas kembali, harus semangat semua itu. Jadi nanti itu barang bisa aman cepat. Ketok cepat untuk infrastruktur jalan kita diselesaikan. Tidak mungkin kita mengejar ketertinggalan kita dengan APBD semata-mata, tidak mungkin. Nah pinjaman-pinjaman kemarin saya kunjungan Flores, daerah-daerah tuh pinjam, ada yang 250 juta, 225 miliar, ada yang 150 miliar, ada yang 200 miliar. Pinjaman hampir seluruh daratan Flores itu melakukan pinjaman. Nah kita di Timur ini
belum ada satu juga. Ini memang omong saya salah. Jadi saya maksud ini yang kita harus lakukan. Kita bisa pinjam itu untuk bangun kita pun jalan. Begini ya, banyak orang merasa bahwa pinjaman itu nanti dia dikejar. Tidak. Pinjaman daerah itu tidak mengikat pribadi. Banyak sekali bupati bilang nanti kalau saya berhenti dong cari, tidak ada urusan. Pinjaman daerah itu dibebani kepada APBD. Siapa yang bupati gantinya dilanjutkan. Dan tidak ada yang namanya bangkrut daerah. Negara Indonesia itu terbentuk atas satu negara kesatuan, dia bernama kesatuan wilayah, maka satu wilayah tidak bisa terpisah. Kesatuan politik, maka keputusan politiknya satu, dan kesatuan hukum terikat secara hukum dalam satu kesatuan itu. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kita bukan negara bagian. Kalau negara kita terbentuk dalam kesatuan negara bagian, maka NTT itu adalah negara bagian. Nah, kalau negara bagian beda dalam pemahaman hukumnya. Tapi kita kesatuannya bukan kesatuan dalam negara bagian. Kita unity-nya itu dalam satu kesatuan kawasan yang tidak terpisahkan. Ya, bentuknya itu provinsi dan turun terus dan tidak terpisahkan. Karena itu tidak boleh ada yang bilang nanti bangkrut, tidak boleh. Itu cara berpikir yang keliru itu. Dan teman-teman anggota DPR mumpung ada di sini semua, karena itu lebih cepat. Bapak majukan cepat dari perhitungan dari Bank NTT cepat. Dalam tempo 2 bulan sudah disetujui di DPRD, sudah melakukan pinjaman, 2-3 minggu kemudian sudah keluar uangnya, tender langsung. Begitu di Bank NTT diproses, begitu menyatakan ada persetujuan, sebelum tanda tangan sudah bisa tender. Jadi cepat langsung kita bisa kejar. Sehingga tahun depan itu infrastruktur yang belum dikerjakan itu bisa dikerjakan selesai. Ya saya pikir ini juga menjadi motor pembangunan. Dan kalau bupati kerja begitu bisa 5 kali jadi bupati orang mau ya. Pasti habis, kok jalan habis semuanya. Jadi saya pikir itu langkah-langkah seperti itu. Dan selanjutnya tentang listrik, nanti saya pulang dari sini untuk saya cek ke JM-nya untuk dicek, biasanya cepat. Nanti saya cek dulu supaya waktu itu saya datang di pemakaman Bung Edu Namurome, itu cepat juga ada orang selesaikan. Saya pikir ini mereka juga cepat. Biasanya mereka akan peduli kalau biasa terhambat karena anggaran. Nanti kami lihat untuk mana yang kami bantu nanti di provinsi. Juga tadi pertanyaan bagaimana anak-anak muda. Gini, ini ada Pak Kadis Pertanian di sini. Kami ada skim pembiayaan untuk kerja pertanian. Jadi tanahnya disiapkan, benihnya datang dari pemerintah, pupuk datang dari pemerintah, semua untuk perbaikan lahan itu datang dari pemerintah. Jadi pengolahan lahan dari pemerintah semua disiapkan. Pak Bupati, Pak Camat, Kepala Desa, Mama-mama Bapak Pendeta bersama dengan Kadis Pertanian Peternakan ikut berperan serta di sana. Berapa hektar pun jadi anak-anak muda dong. Yang penting bisa tahan panas, tahan hujan. Jadi harus bisa seperti itu. Saya gubernur sejak dilantik sampai dengan hari ini, saya tidak pernah pakai payung panas dan hujan, tidak pernah. Saya turun di mana basah-basah terus sampai dikering kembali. Saya mau tunjuk semua orang bahwa mau melayani itu hujan jangan takut. Nanti Tuhan marah kita tidak kasih hujan lagi. Jadi pemimpin itu kan adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau dia takut hujan, maka Tuhan bilang, wakil takut hujan, jadi kau harus berhenti sendiri sudah. Selalu bisa pakai hujan di situ lain. Nah, itu berarti kita dapat hujan lagi. Karena itu saya minta untuk anak-anak muda tadi itu setelah ini, tolong ketemu Pak Luki. Dan juga ketemu dengan Direktur Kredit Bank NTT. Kami ada anggaran. Itu pinjaman 5-10 juta, itu tanpa bunga dan tanpa anggunan. Jadi datang untuk kita bicara, mau kerja apa, yang penting pasti. Kerjanya benar untuk bikin apa? Saya dengar ada sapi yang bisa bawa pilih. Kita bisa bikin daging sapi di sini. Nanti kami bikin dia siapkan dalam online sistem. Kami bisa pesan langsung. Dan bisa pesan langsung di mana-mana. Jadi tidak usah bawa pi luar. Kami bisa pesan langsung. Bisa langsung datang ambil di sini untuk itu. Jadi karena itu nanti ada di sini namanya kredit merdeka. Jadi kredit merdeka itu 5-10 juta rupiah. 5-10 juta rupiah itu untuk dibuat dan perencanaannya harus jelas. Jadi tidak ada bunga dan tidak perlu ada anggunan. Jadi biasanya orang mesti taruh apa dulu, taruh tanah dulu mendapat pinjaman. Tidak, ini tidak ada anggunan. Anggunannya pada manusianya kalau kerja serius, rajin,
tidak penipu, tidak pemalas. Nah, itu anggunannya. Dan tidak ada bunga, supaya memotong apa namanya itu